Setiap orang berhak mendapatkan pendidikan untuk menjadikan kepribadiannya lebih terhormat setiap hari. Secara umum, sistem pendidikan di Indonesia pada masa penjajahan Belanda dapat digambarkan sebagai berikut. Yang pertama, ELS. ELS adalah sekolah dasar elit zaman kolonial Hindia Belanda yang diperuntukkan hanya untuk keturunan Belanda saja. ELS pertama kali didirikan oleh Belanda pada tahun 1817. Awalnya, ELS hanya menerima untuk para murid kewarganegaraan Belanda. Akan tetapi, sejak diterapkan politik etis pada tahun 1903, ELS juga dibuka untuk rakyat Indonesia, namun tidak dibuka untuk seluruh rakyat Indonesia. Ini dibuka hanya pada kaum elit dan terpilih saja yang bisa bersekolah di sini. Para murid yang bersekolah di ELS akan menempuh masa pendidikan sekitar 7 tahun dengan materi pembelajaran menggunakan bahasa pengantar bahasa Belanda. Yang kedua, HIS. HIS pertama kali dibentuk pada tahun 1914. Ini merupakan sekolah dasar bagi pribumi yang didirikan oleh Belanda. Tidak jauh berbeda dengan ELS, HIS juga menerapkan masa studi selama 7 tahun. HIS ini diperuntukkan bagi rakyat Indonesia yang keturunan bangsawan dan keturunan tokoh terkemuka. Bahasa pengantar di sekolah ini juga sama dengan ELS, yaitu bahasa Belanda. Yang ketiga, Full School atau sekolah rakyat. Sekolah di zaman penjajahan yang lebih dikenal dengan nama sekolah desa. Didirikan pada tahun 1907, lama belajar 3 tahun dan kelanjutan sekolah desa ini baru muncul pada tahun 1915 dengan nama belajar 2 tahun. Full School diperuntukkan bagi anak-anak pribumi yang tinggal di desa-desa. Pendirian sekolah ini didasarkan tuntutan kepentingan pembangunan perekonomian negara secara ekstensif. Belanda terpaksa memberikan kesempatan pendidikan kepada lapisan bawah penduduk pribumi. Full School masa belajarnya hanya 3 tahun. Di sekolah itu, siswa hanya diajari membaca, menulis, dan berhitung. Yang keempat, HCS. Pada tahun 1908 di Jakarta, HCS ini ditujukan khusus untuk anak-anak keturunan Tionghoa yang saat itu ada di Hindia Belanda. Selain itu, HCS juga didirikan untuk menandingi sekolah-sekolah berbahasa Mandarin yang didirikan oleh Tionghoa Huaikuan. Kelima, HBS. HBS adalah pendidikan menengah umum yang didirikan pada tahun 1863 untuk orang Belanda, Eropa, Tionghoa, dan elit pribumi. Pada masa pendidikan yang harus ditempuh di HBS adalah 5 tahun setelah HIS atau ELS. Sekolah HBS ini memerlukan murid yang pandai, terutama bahasa Belanda. Salah satu tokoh penting yang sempat bersekolah di HBS Surabaya adalah Soekarno, sebelum ia masuk sekolah teknik di Bandung. Pada tahun 1900, jumlah murid pribumi yang masuk di HBS hanyalah 2%. Yang keenam, MULO. MULO merupakan sekolah pendirian Belanda yang setara dengan sekolah menengah pertama atau SMP. Akhir tahun 1930-an, MULO sudah ada hampir di setiap kabupaten di Jawa. Masa pendidikan yang ditempuh di MULO adalah 3 tahun. Yang ketujuh, AMS. AMS adalah pendidikan menengah umum pendirian Belanda yang didirikan pada tanggal 5 Juli 1919. Pada masa pendidikan yang harus ditempuh ketika di AMS adalah 3 tahun bagi yang menerima lulusan MULO. AMS setara dengan sekolah menengah atas atau SMA dengan menggunakan bahasa Belanda sebagai bahasa pengantar. Yang kedelapan, Sekolah Kartini. Pada tanggal 22 Agustus 1912, Ambendanon dan Deventer resmi membuka Kartini Vereniging atau Yayasan Kartini. Yayasan Kartini pertama kali membuka sekolah pada tahun 1913 di Semarang yang dinamakan Sekolah Kartini. Sekolah tersebut khusus untuk perempuan pribumi yang menuntut ilmu. Di tahun pertamanya, Sekolah Kartini menampung sekitar 112 orang siswa dengan lama pendidikan 2 tahun. Sekolah ini lalu semakin meningkat seiring berjalannya waktu. Awalnya, sekolah Kartini ditujukan untuk anak-anak bangsawan. Pengurus dan pengajarnya juga diisi oleh perempuan-perempuan Belanda. Namun kebijakan ini perlahan berubah ketika sekolah Kartini memperluas jaringan ke berbagai daerah. Pada akhirnya, sekolah Kartini tidak lagi didominasi oleh anak-anak perempuan bangsawan. Yang terakhir, Stovia. Berdirinya sekolah kedokteran atau Stovia bermula dari kekhawatiran akan kurangnya tenaga kesehatan dalam menghadapi berbagai macam penyakit yang mewabah di wilayah jajahan Belanda. Awalnya Stovia berdiri, sekolah ini hanya memakan waktu pendidikan 1 tahun yang kemudian diperpanjang menjadi 2 tahun dengan penambahan mata pelajaran lain. Tujuannya adalah agar para lulusannya dapat mengenal berbagai macam penyakit yang ada di Indonesia dan dapat melakukan pembedahan ringan serta merawat pasien.